Sebelum kalian tonton video ini, tolong jangan di-skip, biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, supaya kalian tidak ketinggalan informasinya. Dan video ini diambil dari channel Argopedia. Dan kalian juga bisa subscribe ke channelnya. Dan saya sendiri sudah subscribe ke channelnya. Oke, mari kita simak penjelasannya. Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara budidaya ikan lele 40 hari panen di kolam terpal. Mudah untuk pemula. Salah satu strategi penting sukses dalam budidaya lele adalah tahap memilih bibit. Banyak peternak pemula yang salah memilih ukuran bibit. Tidak asing lagi bahwa rahasia budidaya lele 40 hari panen adalah pembesaran bibit ikan lele ukuran 9 hingga 12 ekor. Karena tidak mudah terkena penyakit, tidak mudah mati, pertumbuhannya seimbang dan pastinya panen lebih cepat. Cara budidaya lele metode ini lebih banyak menggunakan kolam terpal yang lebih populer karena mudahnya membuat kolam dan tidak memerlukan tempat yang luas. Di bawah ini adalah keuntungan menggunakan kolam terpal. 1. Kolam dapat dipindahkan saat pengembangan usaha. 2. Lele menjadi lebih sehat. 3. Memudahkan saat pemeliharaan dan kontrol baik pakan maupun penyakit. 4. Gampang mengamati kolam. 5. Mudah saat panen. 6. Modal awal menjadi relatif lebih kecil. 7. Mudah dalam mengatur air agar lele tetap sehat dan kolam tidak bau. 8. Tidak memerlukan lahan yang luas. Jumlah bibit yang ditebar dalam satu kolam. Menentukan jumlah bibit jangan padat dan jangan sedikit, agar penggunaan kolam terpal bisa lebih maksimal. Untuk ukuran yaitu terpal dengan diameter 2 meter persegi, perbandingannya antara 3.000 sampai dengan 4.000 ekor. Persiapan alat dan bahan kolam terpal budidaya lele 40 hari panen. 1. Siapkan alat yang lain, seperti lem atau ember. 2. Siapkan kerangka besi, batu bata, kayu atau yang lain. 3. Siapkan kolam terpal. 4. Siapkan tali, paku, serta kawat. Berikut penyebab kegagalan budidaya lele 40 hari panen. 1. Pengendalian hama dan penyakit. 2. Tidak adanya persiapan yang cukup. 3. Tidak memberikan pakan tambahan. 4. Tidak memisahkan ukuran lele. 5. Tidak adanya manajemen air. Seharusnya air yang dibuang hanya 2 sampai dengan 3 cm yang berada di dasar kolam untuk membuang kotoran yang mengendap di dasar kolam. 8. Tidak memberikan vitamin kepada lele. Ternak lele 40 hari panen di kolam terpal, modal kecil, untung besar. Suksesnya budidaya ikan lele ditentukan dari kualitas teknis budidaya yang dilakukan. Berikut panduan budidaya ikan lele untuk pemula. Cara budidaya ikan lele di kolam terpal. 1. Persiapan kolam terpal. Kolam terpal ini direkomendasikan untuk Anda karena biaya pembuatannya yang relatif murah dan prosesnya yang mudah. Untuk jenisnya terdapat 2 macam kolam terpal, yakni yang diletakkan di atas permukaan tanah dan dimasukkan ke dalam tanah. Kolam terpal yang berada di atas tanah bisa Anda bangun dari bambu, batu bata, dan pipa air. Sementara kolam terpal yang langsung dimasukkan ke dalam tanah sama dengan jenis kolam lainnya yang dilengkapi dengan saluran masuk air dan saluran keluar air untuk menjaga kondisi air tetap baik. Pilih lokasi yang teduh dan memiliki sumber air yang cukup. Pasang terpal dengan menggunakan patok bambu atau kayu dengan kuat. Cuci bagian dalam terpal dengan cara membilasnya menggunakan air agar kotoran maupun zat kimia yang ada di dalamnya hilang untuk mencegah kematian pada benih lele. Keringkan kolam terpal selama beberapa hari. 2. Pemilihan bibit ikan lele.
Pemilihan bibit ikan lele, bibit atau benih ikan lele merupakan ikan yang akan dipelihara selama masa pembesaran. Benih yang dipilih untuk masa pembesaran yakni ikan lele berukuran 7 hingga 9 cm dengan berat kira-kira 2,3 hingga 3,60 gram. Kami sarankan untuk memilih bibit ikan lele mutiara karena ikan jenis ini sudah terbukti memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada jenis lele lainnya, seperti lele lokal atau lele sangkuriang. Keseragaman ukuran pada bibit ikan lele sangat penting untuk diperhatikan agar tumbuhnya ikan dapat serempak. Ini penting karena jika benih tidak sama, maka bibit berukuran besar akan menghabiskan pakan dalam jumlah besar dan pertumbuhannya lebih cepat dari bibit yang berukuran kecil. Untuk itu, penting untuk Anda melakukan seleksi terhadap bibit ikan lele. Berikut cara seleksi ikan lele yang mudah. Kesehatan. Amati fisik dan gerakannya. Benih lele yang berkualitas memiliki ukuran tubuh yang proporsional atau ukuran kepala dan tubuh seimbang. Tidak cacat, tidak luka, sungut tidak pucat, dan warna tubuh cerah dan mengkilap. Ukurannya seragam. Perhatikan riwayat indukan. Punya sertifikat CPIB. Penebaran bibit ikan lele. Bibit ikan lele yang sudah Anda sortir dan sesuai dengan ukuran tersebut lalu bisa siap untuk ditebar di kolam terpal pembesaran. Berikut cara mudah penebaran bibit ikan lele di kolam terpal. Tebar benih ikan lele, pindahkan bibit ikan lele berukuran kurang lebih 7 hingga 9 cm ke dalam kolam terpal dengan cara memasukkan air kolam terpal secara perlahan agar suhu kolam dan baskom sama. Ini dilakukan agar bibit ikan lele tidak stres terhadap air kolam. Anda dapat menebar benih ikan lele sebanyak 100 hingga 200 ekor per meter persegi. Atau sebagai contoh, untuk kolam berukuran 2 x 3 meter persegi, benih yang ditebar sebanyak 1000 ekor. Lepas secara perlahan bibit ikan lele ke dalam kolam terpal. Bibit akan berenang dengan sendirinya ke dalam kolam terpal. 4. Pemeliharaan ikan lele di kolam terpal sendiri memang lebih mudah jika dibandingkan dengan kolam permanen. Namun, tetap ada beberapa perawatan yang harus Anda lakukan agar pertumbuhan ikan bisa lebih cepat dan sehat. Berikut cara agar budidaya ikan lele di kolam terpal bisa tumbuh sehat. Penggantian air. Untuk menjaga kualitas air dalam kolam terpal agar tetap baik, Anda perlu melakukan perawatan dengan melakukan penggantian dan penambahan air dengan cara sebagai berikut. Ganti air 1 kali pada bulan pertama dan kedua. Sementara pada bulan ketiga, Anda bisa melakukan penggantian air 2 kali seminggu karena populasi ikan lele sudah semakin padat. Ganti air hingga tersisa 30% dari dalam kolam. Kemudian, isi kembali air hingga 100% dengan cara memasukkan air dari atas dengan cara percikan. Pastikan untuk mengganti air kolam di waktu pagi atau sore hari untuk menjaga suhu tidak terlalu panas, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan ikan lele. 5. Cara pemberian pakan ikan. Pemberian pakan ini penting karena pemberian pakan yang salah bisa menjadi pemborosan dan bahkan menyebabkan lele mati. Berikut hal yang perlu diperhatikan. Pemberian pakan lele harus disesuaikan dengan besarnya mulut ikan. Contoh, pemberian pakan awal 118 hingga umur 2 minggu dan 781 kurangi 2 hingga umur 2 bulan dan 781 hingga ikan siap panen. Beri lele makanan dengan nutrisi tinggi layaknya pelet atau cacing. Pemberian pakan pelet ini bisa dilakukan 3 kali sehari pada pukul 7 pagi, 5 sore, dan 10 malam. Hindari pemberian makan saat hujan karena bisa mengubah kualitas pakan. 6. Cara panen ikan lele di kolam terpal. Panen ikan lele. Ikan lele sangkuriang dapat dipanen setelah dibesarkan selama 50 hari dari mencapai ukuran konsumsi dengan bobot 200 hingga 250 gram per ekor dan panjang 15 hingga 20 cm. Panen ikan lele di kolam terpal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni panen sortir atau panen sekaligus. Untuk panen sortir, Anda bisa memilih ikan yang telah layak konsumsi, yang biasanya berjumlah 7 hingga 8 ekor per kilogram.
atau sesuai kebutuhan pasar. Sementara untuk lele berukuran kecil akan dipelihara kembali. Berikut cara melakukan panen ikan lele di kolam terpal. Surutkan air kolam. Setelah disurutkan, ikan lele akan berkumpul sehingga lebih mudah untuk ditangkap. Bilas beberapa kali menggunakan air bersih agar ikan lele tampak bersih dan bebas bau lumpur. Itulah bahasan cara budidaya ikan lele 40 hari panen di kolam terpal. Semoga bermanfaat ya sahabat. Jangan lupa like dan subscribe.